Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Aristo Putri dalam acara Baca Koran Sapurai TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radalampung.bacakoran.co dengan headline Perkuliahan Silent An-Nur harus segera diklarifikasi. Dari Bandar Lampung melaporkan, dugaan perkuliahan silent di Universitas Islam An-Nur, Jati Agung, Lampung Selatan dinilai Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia perlu segera diklarifikasi, baik oleh pihak Universitas Islam An-Nur maupun Koordinatoriat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta. Demikian disampaikan Ketua Aptisi Wilayah 2B Lampung, Insinyur Haji Firmansyah Y. Alfian, MBA MSc. Dalam hal ini, pihaknya sendiri mengedepankan praduga tidak bersalah karena hal itu menyangkut lembaga pendidikan tinggi yang telah diatur dalam aturan baku. Segala sesuatu ada laporannya, seperti laporan pembelajaran saat mahasiswa masuk. Setiap semester kita laporkan, sehingga ketika dilaporkan tidak mungkin perkuliahan selesai 1 tahun, kata Firmansyah Minggu 27 Agustus. Namun, ia mengakui ada program perkuliahan memungkinkan mahasiswa selesai lebih cepat, seperti melalui program konversi. Program konversi ini perkuliahan dari D3 ke S1, namun tetap harus ada masa mukimnya, paling cepat 1 tahun. Program ini untuk melanjutkan dari D3 ke S1 atau kuliah tidak selesai, dia pindah, katanya. Selain itu ada program LPL, Rekognisi Pelajaran Lampau, di mana calon mahasiswa yang pernah punya pembelajaran formal dan informal, mereka punya pembelajaran kerja itu bisa dikonversi. Tetapi, program ini minimal 2 tahun. Itu datanya harus dilengkapi pengalaman kerja. Penugasannya pun disampaikan ke pihak kampus, katanya. Karenanya terkait perkuliahan singkat di Universitas Islam An-Nur, ia sendiri mengaku belum mengetahuinya dengan pasti. Firmansyah menyarankan setidaknya ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Saya menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Saya berharap masalah ini tidak menjadi bola liar, maka pihak An-Nur harus memberi klarifikasi. Kopertais juga harus segera menyampaikan hasil klarifikasinya ke masyarakat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merusak citra dunia pendidikan, tandasnya. Terpisah, Institut Agama Islam Agus Salim Metro juga disebut tidak jauh berbeda dengan Universitas An-Nur. Untuk program S1 di IAI Agus Salim Metro, mahasiswanya diduga sudah bisa mendapatkan gelar sarjana hanya dalam waktu 6 bulan. Mereka tidak perlu repot-repot masuk kelas perkuliahan serta mengikuti kegiatan penting lainnya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari lampungNewspaper.disway.id dengan headline Tak Kenal Libur, Sore-sore Nanang Cek Kondisi Jalan. Dari Ketapang melaporkan, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto menepati janjinya. Warga di Kalisupi, Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang akhirnya memiliki jalan mulus yang telah dihotmik sepanjang 550 meter. Pembangunan jalan yang menghubungkan antar desa, Desa Sri Pendowo dan Bangunrejo itu sesuai janji Bupati Lampung Selatan, Haji Nanang Ermanto belum lama ini, saat meninjau kerusakan jalan perempatan Pasar Sri Pendowo. Untuk memastikan kualitas pembangunan jalan hotmik itu, Bupati Lampung Selatan Haji Nanang Ermanto kembali meninjau pembangunan jalan di Desa Sri Pendowo Sabtu sore 26 Agustus 2023. Orang nomor 1 di Lampung Selatan itu meninjau pembangunan jalan didampingi sejumlah pejabat Lampung Selatan. Saat meninjau, Nanang Ermanto meminta kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan agar mampu bertahan lama. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir yang dilansir dari sumatraexpress.bacakoran.co dengan headline Sengaja Dibakar, BB Jerigen Serbu Kayu. Dari Sumatera Selatan melaporkan, petugas menemukan fakta kalau kebakaran hutan dan lahan sebagian karena perbuatan yang disengaja. Barang bukti ditemukan saat pemadaman di wilayah Ogan Ilir.
tepatnya di pinggir jalan tol Palembang Indralaya kilometer 18. Barang bukti tersebut berupa jerigen isi pertalit, botol berisi oli, dan kantong berisi serbuk kayu. Kalaksa BPBD Ogan Ilir, Edi Rahmat, mengatakan dengan menemukan barang bukti ini semakin menguatkan adanya oknum yang sengaja membakar lahan tersebut. Barang bukti itu kemungkinan besar milik pelaku pembakaran lahan, katanya, kemarin 27 Agustus. Hingga malam, petugas masih melakukan pemadaman dan belum bisa memastikan luas lahan yang terbakar. Selain di pinggir tol kilometer 18 itu, terjadi juga karhutla pada beberapa lokasi lain. Semua dalam upaya pemadaman. Untuk yang sudah terdata luasannya, karhutla di Tanjung Pering sekitar 0,5 hektar. Terpisah, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan pihaknya mendapat laporan adanya karhutla tersebut kemarin sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tim terpadu mendapatkan informasi titik api di Desa Tanjung Seteko yang berbatas dengan Desa Palem Raya, katanya. Luasan lahan yang terbakar belum bisa diprediksi karena pemadaman masih berlangsung. Untuk vegetasi yang terbakar berupa pepohonan gelam serta semak belukar di jenis lahan mineral, jelasnya. Selain itu, karhutla juga terpantau di wilayah Desa Tanjung Pering, Bakti Guna, Arisan Jaya, Ibul Besar 1, dan area tol Palindra kilometer 18. Sementara, Kepala Manggala Agni Daops 17 Oki, Edi Satriawan, mengungkapkan sepanjang Agustus ini sudah lebih kurang 6-7 kali terjadi karhutla di pinggir tol Kayu Agung. Bahkan, saat kebakaran beberapa waktu lalu sempat mengganggu pelintas imbuhnya. Sejak Sabtu 26 Agustus lalu, pihaknya masih berjibaku memadamkan karhutla di wilayah Desa Deling, Kecamatan Pangkalan Lampang. Lokasi terbakar kali ini tidak jauh dari lokasi kebakaran sebelumnya, lahan gambut yang terbakar, jelasnya. Untuk Desa Deling ini merupakan karhutla yang ketiga kalinya. Satgas Darat dan Udara bahu-membahu melakukan pemadaman. Untuk luasan yang terbakar belum tahu pastinya. Sering terjadinya karhutla di pinggir tol Kayu Agung Palembang membuat pengelola PT Waskita Sriwijaya Tol Palembang menyiapkan 1 mobil water tank dan kendaraan supporting untuk pencegahan. Manajer Operasional PT WSD Palembang, Sabdo Harimurti, mengatakan saat ini memang ini efek dari El Nino membuat kondisi lahan di sekitar tol kering. Kami juga koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait untuk penanganan utama, terangnya. Tadi keseluruhan karhutla yang berhasil dipadamkan Manggala Agni Daops 17 hingga saat ini seluas 373 hektar. Upaya pencegahan dengan melakukan patroli rutin. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.